Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Anggun Trisila, NIM H0511811313, akan mempresentasikan seminar statistika 2 saya yang berjudul Analisis Regresi Logistik Biner 2 Level dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation, aplikasi pada data kepemilikan asuransi kesehatan, dengan pembimbing utama Ibu Dr. Ana Islamiati SSI MSI dan pembimbing pertama Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI serta dosen penguji Ibu Sri Astuti Tamrin SSI MStat PhD dan Ibu Dr. Anda Nasra Sirajang MSI. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana bentuk penaksir parameter model regresi logistik biner 2 level dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation pada data kepemilikan asuransi kesehatan. Yang kedua, bagaimana mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepemilikan asuransi kesehatan berdasarkan model regresi logistik biner 2 level dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu model yang digunakan adalah model regresi logistik biner 2 level dengan random intercept, serta variabel prediktor yaitu status pekerjaan, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang pertama yaitu mendapatkan bentuk penaksir parameter model regresi logistik biner 2 level dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation pada data kepemilikan asuransi kesehatan. Yang kedua, mendapatkan faktor-faktor yang memengaruhi kepemilikan asuransi kesehatan berdasarkan model regresi logistik biner 2 level dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Data yang diperoleh dari survei IFLS 5 dengan variabel status pekerjaan, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin sebanyak 11.863 data. Namun terdapat beberapa data yang tidak lengkap, sehingga dilakukan data cleansing dengan menghapus data observasi yang tidak lengkap. Setelah melakukan data cleansing, diperoleh data sebanyak 11.487 dan yang tidak lengkap sebanyak 4,2% atau 376 data. Selanjutnya, penaksir parameter model regresi logistik biner 2 level. Pada regresi logistik biner 2 level, menduga parameter dapat diperoleh menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation. Secara umum, model regresi logistik biner 2 level dapat dilihat pada persamaan 4.1. Diketahui YI berdistribusi Bernoulli untuk setiap observasi tunggal, sehingga fungsi kepadatan peluang untuk setiap observasi seperti pada persamaan 4.2. Untuk model dengan fungsi penghubung logit model pada persamaan 4.1 dapat dituliskan dalam bentuk matriks seperti pada persamaan 4.3. Dengan XIJ adalah vektor variabel prediktor, beta adalah vektor koefisien regresi, dan UJ adalah vektor error untuk level 2. Selanjutnya, fungsi likelihood dari persamaan Y dinyatakan seperti pada persamaan 4.4. Dari persamaan 4.1 dapat diketahui bahwa UJ berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma U kuadrat. Dengan UJ adalah random effect untuk level 2 sehingga fungsi likelihood harus diintegrasikan yang nantinya digunakan untuk pendekatan integrasi. Pendekatan integrasi seperti pada persamaan 4.5 dengan memisalkan U dan V serta diberikan GV, sehingga diperoleh fungsi likelihood seperti pada persamaan 4.6. Dari persamaan 4.6 dapat diselesaikan dengan menggunakan metode numerik, yaitu pendekatan integral kuadrat Gauss-Hermet kuadratur. Maka fungsi likelihood menjadi seperti pada persamaan 4.7. Diketahui bahwa sigma U kuadrat sama dengan rho per 1 kurang rho, sehingga sigma U kuadrat sama dengan rho per 1 kurang rho pangkat 1/2. Maka fungsi likelihood pada persamaan 4.4 dan 4.7 menjadi seperti pada slide di bagian bawah. Langkah selanjutnya adalah membuat len dari fungsi likelihood untuk memaksimumkan fungsi likelihood seperti pada slide.
Kemudian memaksimumkan ln L beta dengan menurunkan fungsi ln dari fungsi likelihood terhadap beta seperti pada turunan pertama dan turunan kedua. Nilai awal beta dicari dengan menggunakan rumus GLS seperti berikut. Beta topi sama dengan X transpose dikali X, kemudian diinverskan, dikali X transpose dikali Y. Selanjutnya nilai beta dicari dengan menggunakan iterasi numerik, yaitu iterasi Newton-Raphson dengan rumus sebagai berikut. Beta topi M plus 1 sama dengan beta topi M dikurang H beta diinverskan dikali G beta. Iterasi berhenti jika beta topi M plus 1 kurang beta topi M kurang dari epsilon, dengan epsilon bilangan positif yang sangat kecil atau 0,001. Selanjutnya, pengujian signifikansi random effect. Uji signifikansi random effect dilakukan untuk melihat adanya pengaruh signifikan yang disebabkan oleh efek acak yang dalam hal ini adalah variabel level 2. Berdasarkan output stata, diperoleh p-value sebesar 0,00 dengan alfa sama dengan 5%, dan nilai likelihood ratio sebesar 162,23, serta nilai chi-square sama dengan 3,8415. Karena nilai likelihood ratio lebih besar dari nilai chi-square, maka diperoleh keputusan tolak H0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, terdapat efek acak yang signifikan pada kasus kepemilikan asuransi kesehatan di Indonesia. Signifikansi tersebut memberikan makna bahwa model regresi logistik binär 2 level lebih baik dibandingkan dengan regresi logistik binär biasa atau 1 level dalam memodelkan data. Selanjutnya, pengujian parameter secara simultan. Dari perhitungan di samping, diperoleh nilai likelihood ratio sebesar 1352,6894 dan nilai chi-square sama dengan 9,4877. Karena nilai likelihood ratio lebih besar dari nilai chi-square, maka diputuskan bahwa H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, terdapat minimal satu variabel prediktor yang memengaruhi kepemilikan asuransi kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, pengujian parameter secara parsial. Keputusan tolak H0 jika nilai WALT lebih dari nilai Z tabel atau p-value kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor yang diuji signifikan memengaruhi kepemilikan asuransi kesehatan di Indonesia. Seperti pada tabel yang ada di slide, dapat kita lihat bahwa p-value dari seluruh prediktor kurang dari 0,05, sehingga seluruh prediktor dianggap signifikan memengaruhi kepemilikan asuransi kesehatan di Indonesia. Persamaan regresi logistik binär 1 level yang terbentuk berdasarkan hasil uji WALT yang diperoleh yaitu YIJ sama dengan min 3,78179 ditambah 0,98209 X1IJ ditambah 0,50612 X2IJ ditambah 1,77799 X3IJ ditambah 0,20780 X4IJ. Selanjutnya, pembentukan model regresi logistik binär 2 level. Membentuk model regresi logistik binär 2 level dilakukan setelah memasukkan variabel provinsi. Untuk melihat pengaruh variabel prediktor yang signifikan, maka dilakukan kembali uji WALT dengan memasukkan variabel level 2 yang dalam hal ini adalah variabel provinsi. Seperti pada tabel, nilai p-value seluruh variabel prediktor kurang dari 0,05, sehingga seluruh variabel prediktor dianggap signifikan. Dengan demikian, persamaan regresi logistik binär 2 level yang terbentuk adalah YIJ sama dengan min 3,62112 ditambah 0,98277 X1IJ ditambah 0,53436 X2IJ ditambah 1,77939 X3IJ ditambah 0,19194 X4IJ. Selanjutnya dilakukan pemilihan model terbaik. Model regresi logistik binär 1 level memiliki nilai AIC sebesar 11.794,14 dan model regresi logistik binär 2 level
memiliki nilai AIC sebesar 11.671,5. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa model regresi logistik biner 2 level memiliki nilai AIC yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai AIC model regresi logistik biner 1 level. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik biner 2 level adalah model terbaik. Selanjutnya dilakukan interpretasi model. Yang pertama, status bekerja. Berdasarkan hasil uji parsial, status bekerja berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan asuransi kesehatan di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar 0,9827. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berstatus bekerja memiliki kecenderungan untuk mempunyai asuransi kesehatan sebesar 2,67187 kali dibanding penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, status pernikahan. Berdasarkan hasil uji parsial, status pernikahan berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan asuransi kesehatan di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar 0,53436. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berstatus menikah memiliki kecenderungan untuk mempunyai asuransi kesehatan sebesar 1,70636 dibanding penduduk yang berstatus belum menikah, janda atau duda karena cerai, dan janda atau duda karena meninggal. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil uji parsial, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan asuransi kesehatan di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar 1,77939. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang termasuk dalam tingkat pendidikan SMA ke atas memiliki kecenderungan untuk mempunyai asuransi kesehatan sebesar 5,92625 dibanding penduduk yang termasuk dalam tingkat pendidikan SMP ke bawah. Dan yang keempat, jenis kelamin. Berdasarkan hasil uji parsial, jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan asuransi kesehatan di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar 0,19194. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki memiliki kecenderungan untuk mempunyai asuransi kesehatan sebesar 1,21160 dibanding penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Dan yang terakhir, dilakukan perhitungan nilai interclass correlation untuk mengukur variasi kepemilikan asuransi kesehatan di Indonesia yang dapat dijelaskan oleh adanya perbedaan karakteristik antar provinsi. Nilai ICC yang diperoleh sebesar 0,058 atau 5,8% keragaman kepemilikan asuransi kesehatan di Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik antar provinsi. Menurut Sora dan Biar pada tahun 2010, nilai ICC di atas 5% mengimplikasikan bahwa perbedaan karakteristik kelompok memiliki efek pada respon yang diberikan oleh individu-individu di dalamnya, sehingga analisis multilevel diperlukan. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, penaksir parameter model regresi logistik biner 2 level dengan menggunakan metode maksimum likelihood estimation pada data kepemilikan asuransi kesehatan di Indonesia dilakukan dengan menentukan nilai awal beta menggunakan rumus GLS seperti berikut. Beta topi sama dengan X transpose dikali X, kemudian diinverskan dikali X transpose dikali Y. Selanjutnya, nilai beta dicari dengan menggunakan iterasi numerik yaitu iterasi Newton-Raphson dengan rumus sebagai berikut. Beta topi M plus 1 sama dengan beta topi M kurang H beta diinverskan dikali G beta. Yang kedua, faktor-faktor yang memengaruhi kepemilikan asuransi kesehatan di Indonesia berdasarkan model regresi logistik biner 2 level dengan menggunakan metode maksimum likelihood estimation yaitu status pekerjaan, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Saran dari penelitian ini untuk peneliti selanjutnya, yang pertama, penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode regresi logistik biner 2 level dengan random slope dan menambahkan variabel prediktor lainnya. Yang kedua, penggunaan data pada penelitian ini hanya dapat membagi wilayah ke tingkat provinsi, sehingga untuk penelitian lebih lanjut diharapkan membagi wilayah sampai ke tingkat kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.
Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.